permasalahan yang ada di Kebun Binatang Bandung belum ada penyelesaian yang secara jelas, baik itu persoalan tentang internal kepengurusan Yayasan Marga Satwa yang dibuat polemik oleh oknum yang ingin menghilangkan sejarah dari masyarakat Sunda dan Jawa Barat, hingga tentang kepemilikan yang diklaim sepihak oleh pemerintahan kota, serta upaya kriminalisasi yang terjadi kepada ketua pembina dan ketua Yayasan Marga Satwa Taman Sari Bandung yang membuat mereka harus berhadapan dengan pengadilan. Serangkaian masalah ini membuat Bandung Zoo dibuat untuk tidak beroperasi, sehingga cepat atau lambat akan berdampak kepada pemeliharaan satwa dan pakan satwa, juga kepada ratusan karyawan yang ada di Kebun Binatang Bandung. Padahal sebelum terjadinya polemik ini, para pekerja bekerja sangat nyaman dan bertanggung jawab untuk topoksinya masing-masing di Kebun Binatang Bandung ini, atau lebih dikenal dengan Gerenteng. Gerenteng merupakan salah satu tempat pariwisata atau dinasti pariwisata khas Kebun Binatang di Jawa Barat yang memiliki sejarah yang sangat panjang di tanah Priangan ini. Selanjutnya, untuk merespon berbagai persoalan yang terjadi serta untuk meluruskan informasi yang berkembang, Yayasan Marga Satwa Taman Sari menyampaikan. Terima kasih tentunya dengan pembina sekaligus juga perwakilan dari keluarga yang mungkin kami dari pihak yayasan hanya akan menunjukkan beberapa poin yang akan kita kembangkan, yaitu yang pertama kita memaparkan gugatan yang dilakukan oleh pihak kami ini didasari dari keingintahuan, kejelasan kondisi sebetulnya Kebun Binatang ini ke depan. Pertama, kami sempat beracara digugat oleh pihak yang mengaku dari ahli waris, yaitu dari Sahabat. Kita ini sebagai tergugat juga, tergugat satunya pemerintah kota, tergugat keduanya DPR, tergugat ketiganya adalah Yayasan Marga Satwa Taman Sari Bandung, di mana semua gugatan yang dilayangkan oleh pihak Simpan itu tidak diterima oleh yayasan. Jadi ini dikembalikan lagi ke awal. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya terkait dengan kita melayangkan PTUN mengenai ada layangan surat yang kami anggap ini menyalahi ketetapan ataupun pola tata kelola administrasi di dalam pemerintahan. Hasilnya pada tanggal 23 Mei 2025, hasil PTUN itu menerima gugatan yang dilakukan oleh kami terhadap Satpol PP pemerintah Kota Bandung. Itu yang kedua. Yang ketiganya, poin yang ketiganya, kami ini kenapa ingin melakukan gugatan dan kita meminta bantuan terhadap teman-teman LBH Siliwangi dalam hal ini, karena kami membutuhkan kejelasan permasalahan tanah dan juga kondisi Kebun Binatang ke depan, yaitu Kebun Binatang Bandung selama ini kita taat asas terhadap hukum. Semua pajak yang memang dibebankan dan menjadi yang harus kita bayar, kita bayar. Nah, sementara kalau berbicara katanya ada sewa yang belum dibayar dan sewa tanah, bila di surat kerjasama atau MOU tentang sewa tanahnya juga kita tidak ada. Kita bingung dasar untuk pembayarannya di mana, jangan sampai kami ini nantinya bermasalah, akhirnya akan ada yang menggugat lagi. Itu yang pertamanya. Nah, yang keduanya, di dalam perjalanan kita dengan pihak pemerintah kota di sisi lain juga ada beberapa yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut juga
melakukan tuntutan ataupun bangun komunikasi dengan kami. Salah satunya dari yang mengaku dari Ibu Atini, dari Letjen Iwan, Letkol Iwan, dan Ibu Opi dan lain sebagainya. Nah, kita ini kebingungan, makanya satu-satunya jalan untuk supaya ini menjadi terang benderang, yuk kita sajikan data ini di peradilan biar jelas, karena bagaimanapun juga kebun binatang Yayasan Marga Satwa Taman Sari Kota Bandung ini mengelola dan menguasai lahan ini dari mulai 33 diteruskan tahun 57 dialihkan menjadi Yayasan Marga Satwa Taman Sari Kota Bandung sampai sekarang. Kita tidak putus. Dan kita juga mengantongi izin dari pihak Kementerian Kehutanan untuk izin konservasi yang diterbitkan di tahun 2003 yang akan habis di tahun 2033. Kebun Binatang Bandung ini bukan saja berdampak terhadap satwa dan karyawan masyarakat, namun berdampak kepada UMKM yang ada di Kebun Binatang Bandung dan di sekitarnya, termasuk masyarakat yang selama ini melakukan berkegiatan usaha di Kebun Binatang Bandung. Saya ingin memberikan contoh skenario saja izin bahwa dengan ditutupnya Kebun Binatang Bandung, ada satu keluarga terdampak hingga mereka untuk biaya hidup dan sekolah anaknya harus menggadaikan tanah kepada pihak ketiga. Makanya itu yang dipertanyakan kepada kami. Kapan buka? Karena kami tergantung sekali terhadap operasionalnya kebun binatang. Demikian, Mangga. Ya.